Baik, kita lanjut untuk pembahasan penilaian harian ekosistem untuk soal nomor 11 sampai 20. Soal yang pertama, dalam ekosistem persawahan terdapat jaring-jaring makanan seperti berikut. Perhatikan gambarnya, di situ ada X dan Y. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, pernyataan yang tepat mengenai peran burung X dan Y adalah. Nah, kita perhatikan di situ pada suatu jaring-jaring makanan terdapat organisme yang memiliki peran yang berbeda-beda. Pada jaring-jaring makanan tersebut, burung X, perhatikan burung X ini. Burung X di sini memakan kumbang. Jadi perannya sebagai konsumen. Kita lihat di sini mulai dari padi, belalang atau hewan kecil ini, kemudian ada kumbang baru dimakan burung kecil X. Berarti 1, 2, 3 berarti konsumen tersier. Karena memakan konsumen sekunder. Sedangkan burung Y ini memakan langsung tanaman atau biji-bijian. Jadi berperan sebagai konsumen primer karena memakan produsen secara langsung. Maka di sini jawaban yang paling benar adalah yang B. Burung X berperan sebagai konsumen tersier, sedangkan burung Y berperan sebagai konsumen primer. Lanjut soal nomor 12, perhatikan gambar jaring-jaring makanan di dalam suatu ekosistem berikut. Diperhatikan jaring-jaring makanannya. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, organisme yang menduduki tingkat trofik 1 dan 2 adalah. Nah, tingkat trofik 1 ditunjukkan oleh fitoplankton. Karena tingkat trofik 1 biasanya menduduki peran produsen. Nah, sedangkan tingkat trofik 2 ada zooplankton dan remis. Tingkat trofik 3 ada udang, siput, dan kepiting. Tingkat trofik 4 ada ikan, burung camar, dan udang karang. Kemudian tingkat trofik 5 ada burung camar. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Tingkat trofik 1-nya adalah fitoplankton, tingkat trofik 2 ada remis atau juga bisa dijawab zooplankton. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Nah, di situ ada kotak kosong berisi hewan X. Hewan X yang tepat untuk melengkapi jaring-jaring makanan tersebut beserta peranannya adalah. Nah, kita bisa mengira-ngira dari tanaman siapa yang akan memakannya, kemudian yang bisa dimakan oleh ayam. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tanaman tersebut bisa dimakan belalang karena berperan sebagai konsumen primer. Konsumen primer itu yang memakan produsen secara langsung. Kemudian dari sini dari X tadi, kalau belalang juga bisa dimakan oleh ayam. Sedangkan ayam tidak memakan katak, kadal, tikus maupun burung ketilang. Kita lanjut untuk soal nomor 14. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jaring-jaring makanan lagi. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, rantai makanan yang terbentuk sebanyak. Nah, ini rantai makanannya yang terbentuk adalah yang pertama ada rumput, dimakan belalang, dimakan burung ketilang, dimakan burung elang. 1. Ada rumput, dimakan kelinci, dimakan burung elang. Ada rumput, dimakan rusa dulu apa kelinci ya? Rusa dulu, dimakan serigala.
Nah, di sini ada ketiga. Ada rumput dimakan kelinci, dimakan serigala. 4. Ada rumput dimakan rusa, dimakan harimau. Jadi ada 5 rantai makanan. Lanjut soal nomor 15. Jika jumlah konsumen primer lebih sedikit daripada konsumen sekunder, peristiwa yang akan terjadi adalah, nah ini analisis. Nah, konsumen primer merupakan organisme yang memakan produsen secara langsung. Jika populasi konsumen primer menurun, populasi produsen akan meningkat. Hal ini karena produsen dapat berkembang biak dengan leluasa karena tidak ada organisme yang memakannya. Sementara itu, penurunan populasi konsumen primer akan mengakibatkan penurunan populasi konsumen sekunder. Hal ini karena konsumen sekunder kekurangan makanan sehingga dapat banyak konsumen sekunder yang tidak dapat bertahan hidup. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Populasi produsennya meningkat dan populasi konsumen sekundernya menurun. Lanjut untuk soal nomor 16. Perhatikan tahapan daur fosfor berikut ini. Nah, urutan tahap daur fosfor yang paling benar adalah, nah, kita urutkan. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mulai dari nomor 5 dulu. Batuan yang mengalami pelapukan akan membebaskan senyawa fosfat ke dalam tanah. Selanjutnya, senyawa fosfat diserap oleh tumbuhan, lalu hewan memperoleh senyawa fosfat saat terjadi aliran energi. Hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme sehingga senyawa fosfat akan kembali lagi ke dalam tanah. Fosfat dalam tanah akan terlarut bersama air menuju sungai hingga laut. Yang terakhir nomor 2, fosfat akan menumpuk dan mengalami sedimentasi membentuk batuan. Oke, lanjut soal nomor 17. Dalam siklus nitrogen melibatkan peran bakteri. Nah, bakteri yang dapat mengikat nitrogen bebas yang mana? Nah, ini bisa dilihat di daur nitrogen. Yang paling tepat adalah yang ini ya. Clostridium, Nostoc, dan Anabaena. Nah, Clostridium sendiri adalah bakteri yang berada di dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung. Sifatnya anaerob. Selain itu, cyanobacteria seperti Nostoc dan Anabaena ini juga mampu mengikat nitrogen. Selain ketiga jenis bakteri tersebut, terdapat bakteri lain yang dapat mengikat nitrogen seperti Azotobacter, Rhizobium. Nah, bakteri yang berada di dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung. Ini bersifat aerob. Sedangkan Rhizobium adalah bakteri yang terdapat pada akar tanaman leguminosae. Itu ya, kalau Azotobacter terdapat di tanah bersifat aerob. Sedangkan kalau Rhizobium berikatan dengan tanaman legum atau polong-polongan. Sementara itu, Nitrosomonas sp berperan sebagai perubah amonia menjadi nitrit dalam proses nitritasi. Sedangkan Nitrobacter, bakteri yang berperan sebagai perubahan nitrit menjadi nitrat pada proses nitratasi. Itu ya. Kemudian nomor 18. Perhatikan daur nitrogen berikut ini. Nah, pernyataan yang benar mengenai proses yang berlangsung pada bagian yang ditunjukkan huruf P ada di tengah-tengah ini. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terjadi penguraian tumbuhan dan hewan yang telah mati oleh bakteri dan jamur. Nah, tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Sebagian besar unsur nitrogen di atmosfer terdapat dalam bentuk nitrogen bebas.
Beberapa organisme dapat mengikat nitrogen, misal ada bakteri Rhizobium yang hidup pada akar tanaman Leguminosae di sini. Kemudian proses ini disebut fiksasi atau penambatan nitrogen. Nitrogen yang diikat oleh bakteri Rhizobium dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Nitrogen dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk amonia. Nah, amonia ini diperoleh dari proses pengikatan nitrogen oleh bakteri tanah. Selanjutnya, nitrogen yang diikat oleh bakteri tanah diubah menjadi amonia. Proses ini disebut amonifikasi. Selain diperoleh dari pengikatan nitrogen oleh bakteri tanah, amonia juga diperoleh dari penguraian tumbuhan dan hewan yang telah mati oleh dekomposer. Proses ini disebut dekomposisi. Selanjutnya, amonia akan dirombak oleh bakteri nitrit menjadi ion nitrit. Ion nitrit akan dirombak oleh bakteri nitrat menjadi ion nitrat. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Selanjutnya, ion nitrat akan diserap oleh akar tumbuhan. Selain itu, ion nitrat juga digunakan bakteri tanah untuk melakukan proses denitrifikasi. Ya, diserap tumbuhan, ada yang di denitrifikasi. Nah, dalam proses denitrifikasi ini, ion nitrat dirombak menjadi amonia kembali, lalu diubah menjadi nitrogen yang akan kembali ke atmosfer. Dengan demikian, proses yang berlangsung pada bagian P yang ditanyakan adalah penguraian tumbuhan dan hewan yang telah mati oleh dekomposer atau proses dekomposisi. Lanjut soal nomor 19. Perhatikan daur karbon dan oksigen berikut ini. Nah, proses yang ditunjukkan oleh bagian yang ditunjukkan oleh angka 1 ini adalah, nah itu jelas sekali. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, penguraian. Ada gambar bakteri, ada sisa makhluk hidup. Nah, CO2 di udara dihasilkan dari kegiatan manusia. Sebagai contohnya, kegiatan industri atau pabrik yang menghasilkan CO2. Ini ya, menghasilkan CO2. Selain itu, CO2 juga dihasilkan dari pernafasan makhluk hidup. Ini, oke. Hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Proses penguraian ditunjukkan oleh nomor 1 ini. Nah, dari proses penguraian tersebut akan dihasilkan CO2 dan selanjutnya CO2 di udara dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis sehingga menghasilkan O2. Ini ya, dimanfaatkan tumbuhan kemudian menghasilkan O2 yang dimanfaatkan lagi oleh makhluk hidup, serta dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan industri seperti untuk proses pembakaran. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 20. Pernyataan yang benar mengenai proses transpirasi pada daur air adalah, nah, transpirasi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Proses penguapan air pada makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, penjelasannya, pada daur air terjadi proses presipitasi yang merupakan proses turunnya air dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Nah, selain itu pada daur air juga terjadi proses evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporasi tersendiri adalah proses penguapan pada air permukaan di laut, sungai maupun daratan. Sedangkan transpirasi sendiri yang ditanyakan di sini, transpirasi di sini adalah proses penguapan air pada makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, di sini selanjutnya terjadi mekanisme infiltrasi atau perlokasi di permukaan tanah, air mengalir dan meresap ke dalam tanah. Air dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal di bawah permukaan tanah, sehingga air tersebut akan mengalir ke pinggir dan menjadi aliran perantara menuju mata air danau dan sungai. Nah, itu pembahasan soal dari nomor 11 sampai 20. Terima kasih.